Ya, baik, selamat siang Ibu Sri. Siang Ibu. Apa kabar Ibu Sri? Sehat-sehat? Ya, kabarnya baik Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan ya Ibu ya. Ya. Dalam keadaan sehat dan begini Ibu, hari ini itu sebenarnya saya mau meminta bantuan Ibu Sri karena kami dari calon guru penggerak itu ada tugas melakukan supervisi kelas. Jadi di supervisi itu kami ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pra-supervisi, kemudian ada supervisi dan juga pasca supervisi. Jadi hari ini saya bertemu Ibu, saya berniat untuk melakukan pra-supervisi dan saya berniat untuk melakukan supervisi kelas bersama Ibu Sri. Untuk itu apakah Ibu Sri bersedia untuk kelasnya saya supervisi? Iya Ibu, dengan senang hati saya bersedia. Ya, baik, terima kasih sebelumnya Ibu. Dan dalam kegiatan kita hari ini yakni pra-supervisi ini Ibu, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Sri. Jadi baik Ibu, untuk yang pertama terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas, yang nantinya akan ada saya di sana untuk kegiatan supervisi itu, kira-kira Ibu apa tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti? Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti itu adalah saya mengambil tentang tujuan saya itu menganalisis proses pembentukan urin di dalam ginjal. Oke, jadi mata pelajaran IPA ya Ibu, tujuannya untuk menganalisis proses pembuatan urin di dalam ginjal. Oke, baik. Jadi Ibu, untuk itu kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Sri capai atau Ibu Sri lakukan pada saat kegiatan observasi atau supervisi nanti? Oh ya, kalau tentang area pengembangannya itu ini saya ambil dua, Ya. Itu area pengembangannya dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik. Pengetahuan dan juga keterampilan. Dan berikutnya Ibu, kira-kira bagaimana Ibu Sri terkait dengan rancangan pembelajaran yang hendak Ibu Sri terapkan di kelas, baik itu mulai dari metode pembelajarannya, strategi, hingga model pembelajaran yang akan Ibu Sri gunakan atau Ibu Sri pakai dalam pembelajaran nanti. Ya, untuk strategi yang nanti saya terapkan itu strategi yang akan saya terapkan pembelajarannya itu ya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya sesuaikan dengan kesiapan peserta didik itu sendiri dalam hal kesiapan belajar. Kemudian dia terintegrasi dalam hal sosial dan emosional. Kemudian metodenya itu saya gunakan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian untuk kelompok di sini saya bagi berdasarkan kemampuan peserta didik itu sendiri, ya, kemampuan peserta didik itu sendiri. Dan adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan itu adalah pembelajaran berbasis project atau PCBL. Ini PCBL. Baik, jadi strateginya yaitu pembelajaran berdiferensiasi disesuaikan dengan kesiapan belajar siswa, kemudian terintegrasi dengan keterampilan sosial dan emosional. Kemudian metodenya yang pasti diskusi dan tanya jawab. Adapun penugasan ya. Dan modelnya yaitu PJBL, Project Based Learning. Oke, baik Ibu. Jadi itu untuk strategi yang akan Ibu laksanakan. Bagaimana kira-kira Ibu dengan metode yang akan Ibu gunakan? Metode. Maksud saya lantas bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan? Kalau media di sini yang saya gunakan itu saya dapat menggunakan
Carta Ompong. Oke. Kemudian saya juga menggunakan video pembelajaran. Ada juga slide presentasi dan di sini saya juga memakai LKPD. Oke, baik. Jadi ada video pembelajaran Ya. terkait proses pembuatan urin di dalam ginjal ya, Ya. dan juga slide presentasi terkait materi tersebut. Nah, Ibu, pertanyaan terakhir, Ibu, kira-kira kapan bisa kita laksanakan kegiatan ini, atau kira-kira kapan kita dapat melaksanakan observasi ini? Oh ya, kalau untuk observasinya itu bisa dilaksanakan hari Rabu karena kebetulan saya ada jam pertama di hari Rabu itu. Oke, baik Ibu. Jadi nanti untuk hari Rabu ya Ibu, saya minta izin untuk ada bersama-sama dengan Ibu Sri di kelas untuk melakukan kegiatan supervisi kelas. Ya Ibu. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Sri. Semoga sukses selalu dan selalu bahagia. Amin, terima kasih. Terima kasih banyak. Siap. Hormat. Oke, tadi pagi siapa yang datangnya lebih awal? Oke, Mas Helmi silakan pimpin kita dalam doa sebelum kita mulai KPM. Teman dan ibu guru dan ibu pelajar dan kita berikan Tuhan yang akan belajar dan kita berjaga dan diberikan kami untuk kita kami dengan doa kami kepadamu di dalam nama Akhir kawa, Marcel Menalang Kuning, Merik Higoma. Ibu. Sebelum kita kembali kemarin kita sudah melakukan keyakinan kelas. Ada masih ingat apa? Yang C. hadir tepat waktu. Baik, jadi hari ini semua hadir tepat waktu ya? Iya. Ya, oke, terima kasih banyak. Sekarang berdiri kita ice breaking. Tertentu 1 kali, tertentu 2 kali, tertentu 3 kali, tertentu 4 kali. Kelas 1. Siap. Oke, terima kasih banyak. Silakan. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, siapa yang di rumah biasanya bantu ibu masak? Kalian membantu kalian memasak, biasanya kalian misalkan sayur, ya dipotong-potong, diambil yang baiknya, yang tidak baiknya dibuang atau disimpan. Dibuang. Biasanya sebelum dibuang disimpan di mana? Tempat sampah. Setelah itu tempat sampahnya apakah dibiarkan seperti itu atau harus dibuang? Harus dibuang. Harus dibuang. Oke, maka hari ini sama dengan mencuci pakaian kotor, ya. Air bekas cucian itu kan kotor, harus Dibuang. harus dibuang. Untuk itu hari ini berkaitan dengan itu kita akan mempelajari materi tentang materi 3.9 yakni menganalisis sistem ekspresi pada manusia yang memahami gangguan pada ekspresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi. Tujuan kita hari ini yakni melalui pengembangan dan studi literatur, tayangan PowerPoint dan diskusi serta didik dapat menganalisis proses pembuatan urin dalam ginjal. Jadi hari ini materi kita tentang sistem ekspresi. Ya, apa itu sistem ekspresi? Sistem ekspresi adalah sistem pengeluaran tersisa dalam tubuh, ya, hasil metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Itu harus dibuang. Sama artinya seperti tadi acian, kotor, itu harus dibuang. Tidak nanti menimbulkan penyakit. Oke. Bentuk kelompoknya sesuai dengan hasil tes kita kemarin, ya. Yang ibu sudah bagikan nama-nama kelompoknya, silakan bentuk dari sekarang. Sudah? Oke. Begitu, tolong perhatikan di sini ibu mau menyampaikan bahwa kita kerja sesuai dengan angka yang ada pada LKPD. Ya. Masing-masing kelompok silakan maju untuk mengambil alat dan bahan yang ada.
kedua dan ketiga dan seterusnya. Ya, kita lihat yang pertama itu ukurlah 500 ml air ke dalam gelas kimia. Silakan diukur. Setelah itu kan 5 tetes warna makanan ke dalam gelas kimia. Sediakan 1 sendok tepung terigu, kemudian diaduk ya, secara hati-hati. Bagian E itu kalian harus tulis hasil pengamatan dalam bentuk tulisan hasil pengamatan. Jadi sebentar nanti dipresentasikannya itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Mau presentasinya yang bagaimana? Ya, kelompok 1 terserah, kelompok 2 juga sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Bisa dipahami ini? Bisa. Ayo, terima kasih, silakan dikerjakan sekarang. Diskusi ya, sekarang waktunya kita untuk presentasi. Kelompok 1, silakan maju untuk presentasikan hasil kerja. Selamat pagi Bu. Pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil pengamatan kami kelompok 1 pada awal akan terlihat tidak terlalu jernih. Dari pada larutan yang sudah disaring karena saat terlarut disaring melalui kertas saring sehingga setelah disaring airnya akan lebih jernih daripada larutan yang awal. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kalau ada tanggapan dari kelompok lain, kami berikan kesempatan. Demikian hasil dari diskusi kami. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan maju dan Selamat pagi guru. Pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan bagi kelompok kami. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Proses pembentukan urine di dalam ginjal. Yang pertama, 3 tahapan proses pembentukan urine dalam ginjal, yaitu tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap fermentasi. Sebutkan zat-zat yang terkandung di dalam urine. Urobilin atau urobilin, urea, glukosa, air, asam amine, dan ion-ion. Yang ketiga, disebutkan zat-zat yang terkandung di dalam tulang sekunder. Air, garam, gula, dan urobilin. Pada tahapan manakah dihasilkan primer dan sekunder? Tahapan filtrasi dan reabsorpsi. Urin disingkat terbentuk pada tahapan fermentasi. Demikian hasil presentasi kami. Agar tanggapan dari kelompok lain kami tutup hasil presentasi kami. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih karena kalian sudah mempresentasikan dengan baik. Sekarang kita masuk pada sesi kita dulu. Jadi siapa yang bisa menarik kesimpulan dari apa yang kita lakukan tadi, mulai dari praktikum sampai kita presentasi. Siapa? Oke, Arianten, silakan. Ginjal merupakan salah satu alat ekskresi. Proses yang terjadi dalam ginjal yaitu filtrasi, dimulai dengan proses penyaringan darah sehingga terbentuk urin primer yang dilakukan di glomerulus.
Reabsorpsi terjadi penyerapan kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Zat-zat yang diserap kembali adalah glukosa, air, asam, amino, dan ion-ion organik sehingga terbentuk produk sekunder yang terjadi di tubuh organisme. Fermentasi terjadi penambahan zat yang juga dibutuhkan oleh tubuh. Setelah urin sebenarnya terbentuk, urin akan disimpan sementara di tubuh oleh tifus, kemudian dikeluarkan dari dalam ginjal melalui bibir dan disimpan sementara di kandung kemih. Ketika kandung kemih sudah penuh, akan menekan saraf sehingga tubuh merasa ingin buang air kecil. Kemudian urin akan dikeluarkan dari kandung kemih melalui uretra dan dikeluarkan ke bawah. Kesimpulan yang baik sekali oleh Adik ya. Jadi semuanya sudah paham ya apa yang kita pelajari hari ini. Sudah paham semua? Sudah. Terima kasih. RKPD-nya tolong dikumpulkan untuk diambil dulu. Jadi kelompok yang mendapatkan nilai terbaik ada kelompok yang melakukan presentasi dengan menggunakan infografis. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, kemudian kelompok 1 juga tidak kalah menarik karena dia telah mempresentasikannya dengan sangat baik. Oke, kita pelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu berikan tugas ya untuk kalian kerjakan di rumah ya. Ini materi pertemuan kita untuk pertemuan yang berikut. Nanti kita akan mempelajari materi tentang kulit, masih dalam materi tentang sistem ekspresi, yakni tentang organ kulit ya. Oke. Orang pimpin kita dalam doa. Guru, minta keluar kita berdua. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan untuk mendapat pelajaran kami hingga terakhir pelajaran kami. Juga saatnya kami penuh manfaat dan berdoa dan kami tetap menjaga diri kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Ya. Terima kasih. Alat dan bahan yang tadi dipakai silakan dikumpulkan kembali. Siap. Hormat. Baik, selamat pagi Bapak Nasang sebagai pengajar praktik dan juga Ibu Sri. Pagi. Dan Ibu terima kasih banyak sudah berkenan hadir hari ini setelah kita melakukan praobservasi, kemudian ada observasinya, maka hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Tujuannya ialah bagaimana kita akan mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu Sri laksanakan pada beberapa hari yang lalu. Seperti itu bersama dengan Bapak pengajar praktik sebagai observer hari ini. Dan mungkin tanpa memperpanjang waktu kita bisa langsung saja ya Bapak Ibu. Ya baik. Jadi Ibu Sri kemarin setelah melakukan observasi, yang saya mau tanyakan itu kira-kira bagaimana perasaan Ibu Sri setelah melakukan proses pembelajaran observasi kemarin? Ya, setelah saya melakukan proses pembelajaran kemarin, itu yang saya rasakan adalah pembelajaran yang saya lakukan itu cukup menyenangkan, karena pada saat presentasi kelompok, kan dibagi dalam 2 kelompok, itu ada salah satu kelompok yang memanfaatkan teknologi, di mana dia memanfaatkan media Canva, infografis untuk melakukan presentasi. Baik, jadi menurut Ibu Sri, kelas Ibu Sri cukup menyenangkan karena paling tidak salah satu faktornya karena
ada kelompok siswa yang melakukan presentasi dengan memanfaatkan teknologi, yaitu memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat infografis sebagai bahan presentasi mereka. Ya, baik. Kalau begitu Ibu, bisakah Ibu Sri sedikit saja kembali menceritakan kepada kami apa tujuan pembelajaran Ibu kemarin dan apa saja area pengembangan dalam pelaksanaan proses pembelajaran observasi kemarin? Ya, jadi pembelajaran saya kemarin itu saya mengambil tujuan peserta didik dapat menganalisis tahapan proses pembentukan urin di dalam ginjal. Itu materinya tentang sistem ekskresi pada manusia. Kemudian area pengembangannya itu saya menekankan pada aspek kognitif, kemudian ada psikomotornya juga, karena di situ anak-anak melakukan demo pemodelan. Oh ya, ada demonstrasi. Iya. Ya. Jadi tujuannya untuk peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan urin, tahapan-tahapan proses pembentukan urin di dalam ginjal, dan area pengembangannya ada dua, yaitu aspek kognitif dan juga psikomotorik. Baik Ibu. Jadi setelah melakukan proses pembelajaran yang ada, menurut Ibu Sri, apakah proses pembelajaran yang Ibu Sri laksanakan kemarin itu sudah berjalan dengan baik? Ya, kalau menurut saya proses pembelajaran saya itu kalau berjalan dengan baik, ya, tetapi belum mencapai 100%. Ya, karena dalam pengerjaan LKPD itu ada peserta didik yang masih kurang aktif, ada 1-2. Oke, jadi mungkin ini terkait dengan keterlibatan siswa yang dirasa belum maksimal. Baik Ibu, jadi dari range 1 sampai 10 Ibu, menurut Ibu pembelajaran kemarin yang telah Ibu laksanakan itu dia kira-kira berada di posisi berapa? Ya, kalau pembelajaran saya kemarin itu saya merasa bahwa saya berada di range sekitaran range 8, karena kalau bilang sempurna belum, masih ada kekurangan. Baik, jadi menurut Ibu lagi nih, apakah masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi dari proses pembelajaran yang ada atau tidak? Ya, ada hal-hal yang masih perlu saya tingkatkan setelah melihat kembali. Itu untuk yang pertama dari diri saya sebagai guru itu bagaimana saya dapat melakukan manajemen kelas dengan baik. Yang pertama, kemudian yang kedua itu dari sisi peserta didik, ya, bagaimana peserta didik itu dapat aktif, dapat melakukan pembelajaran dengan aktif di situ. Itu yang saya. Oke, baik. Jadi sepertinya Ibu Sri masih bergumul dengan bagaimana bisa menguasai kelas, memanage kelas Ibu Sri, dan masih ada bergumul dengan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran yang ada menurut Ibu Sri, ya. Jadi dengan gap-gap yang ada ini Ibu, menurut Ibu kira-kira apa strategi yang akan Ibu gunakan, apa strategi yang akan Ibu pakai untuk meningkatkan atau memperbaiki masalah-masalah tersebut? Ya, yang kiat-kiat saya untuk memperbaikinya itu, yang pertama saya merasa bahwa dalam pengelolaan kelas itu yang pertama saya tidak harus berada selamanya di depan kelas, tapi saya harus berada di sekitaran peserta didik. Dimana saya harus ke belakang, ke samping, dan berada di antara peserta didik. Kemudian untuk peserta didik sendiri itu yang pertama saya harus mengajak ngobrol peserta didik, melakukan pendekatan sosial emosional agar peserta didik itu sendiri merasa nyaman dan mungkin dia akan lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Baik, jadi Ibu akan meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas. Bagaimana pada beberapa sesi Ibu dapat berkeliling kelas supaya paling tidak menimbulkan kesadaran juga dalam diri siswa
biar mereka bisa lebih fokus, lebih tenang mengikuti pembelajaran, dapat lebih terlibat aktif lagi dalam pembelajaran ya. Dan bagaimana Ibu melakukan pendekatan sepertinya ya untuk supaya anak-anak juga merasa memiliki proses pembelajaran itu. Baik Ibu. Jadi dengan strategi-strategi tersebut saya rasa cukup baik. Tapi saya kembalikan lagi ke Ibu, kira-kira ketika kita berbicara tentang beragam karakter siswa, kita tahu bahwa siswa-siswa kita itu tidak memiliki karakter yang sama. Yang pastinya mereka punya potensi yang berbeda-beda, mereka punya karakter yang berbeda-beda, minat dan bakat juga pun yang berbeda-beda. Singkatnya bahwa anak-anak, setiap individu anak itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Sepakat ya Ibu ya? Ya. Jadi kembali Ibu Sri, kira-kira apa strategi Ibu Sri melihat hal ini? Apa strategi Ibu Sri untuk mengcover, mengakomodir setiap kebutuhan belajar anak sehingga semua kebutuhan belajar anak itu dapat terpenuhi sama? Ya, kalau menurut saya sendiri itu saya harus meningkatkan kembali pemahaman saya dan meningkatkan itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga harus meningkatkan tentang pembelajaran sosial emosional agar saya dapat bisa mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik dan dapat mengakses kebutuhan emosional peserta didik dan mengatur kondisi di dalam kelas itu agar peserta didik lebih terkontrol, lebih nyaman ya. Jadi dari sisi kebutuhan mereka terpenuhi dan dalam proses pembelajaran juga mereka bisa merasa nyaman ada di dalam kelas untuk memperoleh materi dari Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Lantas mengenai strategi-strategi tersebut, kira-kira apa yang menjadi komitmen Ibu Sri ke depan untuk proses pembelajaran selanjutnya? Ya, jadi berdasarkan pengalaman kemarin itu saya mengambil sebuah komitmen bahwa saya harus lebih meningkatkan dan saya harus memakai kembali pembelajaran yang meningkatkan pada aspek diferensiasi dan pendekatan sosial emosional. Kemudian di sini saya harus lebih menggunakan dan membuat modul yang nantinya dia terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Nah, seperti itu. Ya, baik. Jadi dari apa yang menjadi komitmen Ibu, saya berharap dan saya juga mendoakan Ibu Sri untuk ke depan bisa tetap terus semangat, tetap terus berjuang untuk dapat melakukan strategi-strategi yang lebih baik lagi untuk dapat mengakomodir segala kebutuhan belajar siswa dan juga membuat siswa dapat lebih nyaman berada di dalam kelas. Dan saya berdoa Ibu Sri ke depan bisa terus menjalankan tugas dan peran Ibu Sri sebagai guru dengan lebih baik, yang tentu saja terus berpihak kepada murid, yang dapat terus menuntun murid sesuai dengan kekuatan kodratnya untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, sukses selalu Ibu Sri. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih untuk apa yang sudah dilakukan, sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak Bapak pengajar praktik. Saya mohon maaf telah mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu. Dan saya juga memohon maaf untuk segala tindakan dan tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak.